trading itu menurut gue pribadi ya, bukan jalan untuk cepat kaya untuk trading. Trading adalah kita mencoba untuk mengcompound modal kita di awal. Yang kita fokuskan ketika kita mulai trading futures itu bukan cuannya, tapi adalah strategi yang cocok sama kita seperti apa. Kalau pribadi itu perspektif terkait psikologi trading gimana? Menurut gue, faktor penting hampir 80% itu psikologi sih. Ketika gue lagi gak tenang, lagi ada masalah, let's say kan masalah sama cewek gue gitu kan. Terus gue tiba-tiba depan trading nih. Pikiran gue kayak kemana-mana tahu. Tapi gue coba untuk paksa trading, akhirnya apa? Loss. Oke. Bukan analisa gue yang salah, tapi mental gue yang belum siap untuk menghadapi market saat itu. Gimana cara kita bereaksi setiap harinya di kehidupan sehari-hari, itu tercermin di cara kita trading. Kalau kita secara sehari-hari kita nggak sabaran, itu akan tercermin di cara kita trading. Pengennya trading buru-buru, pengen buru-buru cuan, nggak bisa hold lama-lama. Nah itu mencerminkan semua ke cara kita trading. Jangan pernah berhenti belajar, nikmatin prosesnya. Karena itu dulu gue lakuin juga. Ketika lu nikmatin proses, lu fokus, improve terus, di situ hasil akan mengikuti. Oke, selamat datang di podcast Crypto Technical. Balik lagi bareng gue Rifki sebagai moderator dan kali ini sebagai pembicaranya itu mentor di Crypto Technical yaitu Bro Alexander Brian. Yuk, gimana bro kabarnya, sehat? Wah luar biasa, puji Tuhan sehat bro. Sehat ya. Ya. Gimana nih Porto akhir-akhir ini aman market kan? Aman, so far aman. Di bulan Agustus ya cukup growing lah gitu. Beberapa member di CTA juga ya kurang lebih pada ikut semua kan, dari calls-nya ya puji Tuhan grow lah. Apalagi kemarin gue lihat kayaknya abis dari liburan ya, dari Bali atau misalnya kemarin ada long weekend itu. Boleh diceritain dulu kemarin ada ngapain aja tuh di Bali tuh? Waktu di Bali tuh sebenarnya acara Coinvest ya. Kita ada kayak invitation dari beberapa exchange, kayak ya beberapa lah adalah di invite untuk ngisi acaranya dan juga untuk membuat kontennya juga, dan untuk beberapa networking di acara Coinvest-nya. Gitu sebenarnya, untuk mencari relasi lagi. Sambil liburan tapi tetap trading juga tuh berarti? Ya, itu udah kerjaan utama sebenarnya. Jadi sekarang emang kerjaannya full time trader. Udah full time trader. Oke, berarti gue penasaran nih. Lu pertama tuh awalnya tuh bisa jadi full time trader tuh kenapa gitu? Sebenarnya masuk dunia trading ini dan gue mau trading itu sebenarnya nggak ada kepikiran kayak mau pengen apa aku jadi trader ya, itu sebenarnya nggak ada sama sekali. Semua tuh berawal dari ketika gue mulai main bola. Awalnya tuh di tahun 2018 ke 2019 fokusnya adalah pengen jadi pemain bola pada saat itu. Nah tapi di satu kondisi ketika ada beberapa masalah lah di Indonesian liganya itu, akhirnya liga bola semua di stop dan tim gue itu kayak ya mundurkan pemain-pemainnya karena nggak ada yang bisa ngegaji saat itu. Nah di situ gue mikir, dengan uang modal yang gue punya saat itu gue masukin duit di deposito di bank waktu itu. Nah gue langsung mikir, kalau gue nggak jadi pemain bola gue mau jadi apa? Awalnya tuh di situ. Nah dari situ gue mulai mencari, muter otak untuk cari kira-kira gue mau mulai bisnis apa nih. Karena gue untuk survive lah, namanya manusia kan. Ketika tahu kita dihadangkan dengan sebuah problem, kita ada survive instingnya. Nah di situ gue mulai berpikir, mulai cari. Dulu gue pengen mulai bisnis, gue bingung. Mau mulai bisnis ini dari mana awalnya. Gue gak ada basic sama sekali. Mau usaha pun gue bingung. Mau reseller, dropshipper itu gue bingung. Sampai satu titik itu gue cari sendiri ya di berbagai sumber. Salah satunya yang gue ingat sampai sekarang itu adalah Kaskus waktu itu. Di situ banyak orang sharing tentang bisnis, dia bicara tentang investasi dan trading. Nah di situ gue mulai tertarik, karena apa yang membuat gue tertarik itu sebenarnya adalah bahwa trading dan investasi itu kita tidak perlu namanya stok barang, kita tidak perlu telepon klien atau telepon customer dan segala macam. Dan menurut gue ini adalah salah satu cara yang paling efektif pada saat itu gue cari, karena nggak ada bisnis lain. Ya kita tahu kalau kita mau bisnis real, let's say bisnis fashion, kita perlu stok barang, mungkin baju. Oke, terus kalau kita mau bisnis makanan, kuliner, kita perlu stok barang juga. Dan di situ gue berpikir, kalau andai kata barang yang gue stok itu nggak laku, artinya gue akan menyebabkan namanya kerugian. Dan gimana cara ngabisin stok? Nah itu kadang gue berpikir di situ. Akhirnya gue nemu trading dan investasi. Dan awalnya itu gue nggak kripto. Dimana dulu tuh zaman 2018, 2019 tuh nggak banyak banget orang yang bahas trading dan investasi. Gue masuk ke saham waktu itu. Ketika gue masuk ke saham, di awal gue lihat baca ada kelas Elon Musk segala macam. Dia ada satu mentor gue juga. Gue memutuskan untuk ikut. Nah ketika tahun 2018, 2019 itu gue mulai masuk ke saham trading dari ilmu yang gue punya. Ilmu dari Elon Musk gue pelajarin 3 bulan. Gue langsung terjun tuh. Di deposito di bank itu modal gue tarik semua. Dan akhirnya dengan modal yang gue punya ini, gue coba untuk masuk langsung ke trading saham. Di situ gue ngerasa bener-bener pede banget nih. Karena gue udah ada ilmunya nih. Oke, akhirnya gue masukin tuh semua, jebret. Itu kira-kira modalnya berapa tuh? Let's say waktu itu kurang lebih
hampir 200 jutaan. Hampir 200 jutaan. Ya kalau masih inget kalau nggak salah ya itu sekitar 186 juta kalau nggak salah gitu. Itu gue masukin semua ke saham. Nah selang 2 minggu, lu tahu apa yang terjadi? Saham gue naik hampir 200% saat itu. Di situ gue merasakan yang namanya euforia waktu itu. Wah gila, begini ya. Akhirnya gue berpikir, wah kayaknya trading emang enak nih. Karena berbanding kebalik ketika gue nabung deposito di bank itu kan gue tarik semua. Benar-benar. Bunga yang gue dapat itu cuma sekitar 5%. Itu hampir setahun setengah. Artinya gue berpikir setahun setengah cuma dapat 5%. Nah trading gue bisa hampir dapat 200%. Waktu itu gue beli saham. Akhirnya gue memutuskan untuk oke, ini bisnis yang cukup menjanjikan awalnya. Nah, bisnis tuh. Ya, karena bisnis. Karena kan gue bacanya itu udah bisnis trading investasi waktu itu. Nah akhirnya gue coba, gue merasakan dapat profitnya itu gue tarik semua. Euforia kan. Wah gue profit nih kenceng nih. Gue bisa beli ini, beli itu awalnya. Nah sampai di satu titik kurang lebih 2 minggu setelah gue profit itu. Akhirnya dengan rasa euforia gue. Rasa kayak merasakan wah senang banget nih. Gue coba langsung masuk lagi saham. Dengan beberapa analisa gue masuk ke saham. Dan lu tahu apa yang terjadi? Saham yang gue beli 5 hari langsung turun 80%. Lu bayangin, profit yang udah gue dapat itu hilang 5 hari 80%. Di situ gue ngerasa terpukul banget. Gue ngerasa gila, profit yang gue dapat kemarin habis langsung 80%. Di situ gue kepukul banget. Harusnya kemarin gue bisa beli mobil, beli motor. Nah, itulah sebenarnya titik balik gue. Ketika gue merasakan kerugian, kayaknya ini bisnis bukan buat gue deh. Trading tuh nggak buat gue deh. Gue nggak bisa nih terima resiko kayak gini banget. Baru kemarin profit besar, sekarang anjlok gila-gilaan. Nah, di saat itulah gue berpikir untuk berhenti waktu itu. Okay? Berhenti. Untuk berhenti. Ini bukan buat gue. Berarti itu tahun 2020 itu pas COVID. Ya masuk ke tahun 2020 lah. Pokoknya akhir 2019 dah singkat gue. Akhir 2019 ya. Itu. Akhirnya gue memutuskan untuk kayaknya gue berhenti aja deh. Udah gak bagus nih. Rasa gue tuh kayak kepukul, gak bisa tidur. Makan juga gak nafsu. Apalagi saat itu gue adalah pengangguran. Karena kan gue udah dipulangin semua dari klub bola gue gitu kan. Nah akhirnya ya udah gue mencobakan untuk berhenti. Tapi ketika gue berhenti, gue berpikir nggak tahu kenapa dorongan hati gue itu kayak lu bisa deh, lu bisa coba deh, coba deh, lu pelajari lebih dalam lagi. Di situ satu titik dengan kerugian yang gue dapet, gue nggak langsung trading, tapi gue coba untuk alokasikan ke investasi ke ilmu tentang trading lah, ilmu yang cara analisa yang benar seperti apa. Di situ gue punya rasa penasaran yang sangat tinggi ya waktu itu. Akhirnya dengan modal yang rugi ini, sisa modal ini gue nggak pakai untuk trading, tapi gue pakai untuk investasi ilmu. Gue ikut lagi kelas Ellen May, gue ikut lagi online course dari luar negeri, gue ikut lagi webinar, seminar, semua itu gue ikutin. Nah, selang masuk 2020, nah itu akhirnya satu titik gue ketemu mentor gue ya, mungkin di sini juga kalian pada tahu lah. Dia adalah mentor gue, Andi Senjaya. Nah, waktu itu gue ikut kelas dia juga, ikut community dia juga. Awalnya memang dari YouTube bahas-bahas tentang saham. Sampai satu titik dia bilang kita bisa lewat kripto. Akhirnya gue ikutin cara dia. Itu tahun 2020 tepatnya. Dan di tahun 2020 gue mulai switch dari saham ke kripto saat itu. Nah, disinilah sebenarnya titik balik gue, tipping point gue di sini. Itu sih. Apalagi waktu itu, apalagi 2020 itu kan cycle kripto yang paling tinggi lah ya. Ya, paling gila itu. Berarti itu 2020 lo masuk ke kripto itu langsung futures atau spot atau gimana tuh? Tetap gue pelajarin dua-duanya. Awalnya di spot, terus ada juga market yang namanya futures. Karena saat itu adalah kita bisa trading dua arah. Karena gue baru mengenal futures, ada spot, ada futures. Dan ketika gue tahu spot dan gue coba trading futures, entah kenapa gue lebih tertarik ke futures. Oke. Jadi beberapa porto gue juga ada di spot, tapi ketika gue kenal futures, gue tertarik ke futures. Oke, mungkin gue mau jembatanin buat teman-teman. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang mungkin belum tahu nih spot dan futures itu apa bedanya itu. Jadi mungkin boleh dijelasin dulu, bro. Nah, jadi kalau menurut versi gue, analogi gampangnya adalah spot itu kita beli barang. Contoh kita ke pasar beli apel, 10.000 1 kilo, let's say. Kita dapat apelnya, kita dapat barangnya. Bisa dimakan di tempat, bisa dibawa pulang. Apelnya jadi milik kita. Sementara kalau futures, kita ke pasar beli apel, yang kita beli itu bukan apelnya, tapi harga apelnya. Perjanjian antara gua pembeli dengan penjual. Oke, let's say harga apel saat itu adalah 10.000 1 kilo. Gua ada perjanjian kontrak dengan penjual. Pak, saya tahu harga apel besok bisa naik ke 15.000. Oke, saya berani kontrak harga apel tersebut ke Bapak. Kalau nanti harga apel itu naik ke 15.000 sesuai dengan prediksi saya akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga tersebut. Nah, itu adalah perjanjian kontrak. Yang gue beli bukan apel tapi perjanjiannya.
tanda tangan kontraknya. Nah itu bedanya futures. Jadi ketika nanti Apple naik ke 15.000 itu gue bisa cuan meskipun gue nggak punya barang gitu. Itu perbedaan antara spot dan futures. Spot kita beli barang, futures kita beli kontrak harga barang tersebut. Oke. Gitu. Oke, berarti kan tadi ada spot dan futures. Ya. Gitu kan. Nah, kalau lo sendiri sekarang nih, Ya. terus lo sekarang tuh kalau boleh tahu tuh mungkin beban portofolionya itu lebih ke spot atau lebih ke futures itu boleh di-share juga gak sih? To be honest, kalau memang gue dari awal tuh udah bener-bener fokus di futures. Jadi bisa dibilang ya, gue masuk ke aggressive mode. Kalau dari segi portofolio, di mana portofolio gue itu hampir 60% di futures market. 60-65%. Sisanya di spot gitu. Itu kalau dari gue. Oke, berarti lo emang tipenya agresif ya? Ya, dari segi portofolio. Oke, itu kalau boleh tahu nih, mungkin karena kita mungkin audiensnya pemula juga, ini gue mau nanya nih, kira-kira menurut lo itu bisa gak sih kita pengen dapet cuan realistis tuh dari futures di sosial media mungkin banyak banget kan misalnya kayak, oke, gue bisa dapet cuan dari trading atau trading for living, trading bisa beli mobil, bisa beli rumah dari trading gitu. Nah, kira-kira tuh gue mau nanya dari perspektif lo pribadi, itu tuh sebenarnya bisa atau enggak? Nah, apa terus step awalnya tuh gimana tuh? Modal awalnya gimana caranya bisa pemula tuh bisa sampai level kayak gitu kalau dari lo? Yang jelas ketika kita masuk trading, pahamin bahwa trading itu menurut gue pribadi ya, bukan jalan untuk cepat kaya untuk trading. Trading adalah kita mencoba untuk mengcompound modal kita di awal. Mengcompound itu artinya adalah untuk melipat gandakan. Dengan cara pelan-pelan. Naikin pelan-pelan gak bisa langsung naik 100% gak bisa, tapi pelan-pelan. Meskipun ada opportunity naik, tapi besar kemungkinan itu sangat jarang. That's why aman adalah pelan-pelan. Misal, kita pemula mau belajar trading di futures. Siapin modal yang siap hilang dulu pertama. Yang kita fokuskan ketika kita mulai trading futures itu bukan cuannya. Tapi adalah strategi yang cocok sama kita seperti apa. Itu kita cari dulu sebuah sistemnya. Sama seperti kita build bisnis. Yang kita build adalah bukan fokus duitnya. Bener. Yang kita bikin adalah solusi. Kita pikirin nih solusi dari masalah tersebut itu apa. Dan gimana cara kita buat sistem. Atau sistem itu biar bisa berjalan. Ngasih solusi tersebut. Yang dicari adalah sistemnya dulu. Caranya dulu. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita nggak ada di situ. Sistemnya tetap jalan. Tetap bisa menghasilkan cuan. Trading adalah seperti itu, seperti bisnis. Jadi ketika udah tahu sistemnya, kita udah belajar. Misal modal awal 1 juta untuk modal belajar. Nah, misalkanlah hilang 1 juta itu habis. Artinya, ya udah kita tahu. Oh, ternyata kalau cara trading saya seperti ini salah. Dari kesalahan itu kita bisa belajar. Besok-besok kalau saya masukin modal lagi, kita udah tahu harus ngapain. Nah, itulah dibikin secara konsisten, pelan-pelan. Nanti ketika udah dapat sistemnya, baru tambahin modal pelan-pelan, suntik pelan-pelan. Nah, disitulah akan compound. Contoh modal awal 10 juta. Udah bisa punya sistem, dapat profit per sebulan 10%. Udah bagus dong. Ngalahin deposito di bank. Nah, udah dapat profit lagi, tambahin lagi besok. Modal 10 juta, jadi 20 juta. 20 juta, profit 10%, udah pasti naik dong dari 10 juta. Benar. Nah, itulah disebut compound. Asalkan udah ada cara yang bener dulu di awal. Itu kalau dari gua. Oke, tadi. Nah, ini menarik nih. Mungkin teman-teman di sini ngerasain juga kan, misalnya trading masih asal-asalan segala macam tadi, dan yang paling menarik tadi adalah statement lo adalah lo bilang bikin sistemnya dulu gitu. Nah, itu gimana cara lo bikin sistemnya gitu? Soalnya kan banyak banget nih sistem di luar sana, misalkan ada materi di YouTube, ada misalkan materi di internet atau misalkan yang mana tuh sistemnya ada banyak kan. Dan sistem mana yang paling benar dan yang paling cocok buat kita tuh cara lo memilahnya gimana gitu. Nah, jadi cara yang pertama adalah kita trading gak bisa langsung tiba-tiba sendiri langsung bisa. Pasti adalah kita memerlukan yang namanya referensi. Dan referensi itu bisa diambil dari berbagai sumber. Oke. Dan berbagai sumber ini banyak. YouTube, online course, kelas online itu banyak banget. Nah, artinya dari semua yang kita dapat, kita simpulin jadi satu. Dan kita coba satu-satu dengan modal real itu tadi yang saya bilang 1 juta let's say kan. Nah, itu kita cobain semua tuh. Kira-kira kalau gue pakai trading cara si A, gue nyaman gak nih? Maksudnya nyaman dalam arti ketika gue eksekusi, ini gue ngerasanya enak gak nih? Oh, kalau misalnya nggak enak, skip yang si A. Coba yang B dulu. Oke? B coba. Wah, ada nyaman nih dalam sisi entry, let's say. Oke, gue pakai yang entry seperti B. Oke? Nah, tapi dalam cara analisanya, si B gue nggak nyaman. Akhirnya gue lihat yang C. Wah, ternyata C cara analisanya bagus nih, cocok sama gue. Tapi cara entry-nya nggak nyaman. Nah, dari A, B, C ini diambil semua, ambil yang paling nyaman. Cara entry gue pakai cara entry si B. Cara analisa gue pakai cara analisa si C. Akhirnya itu menemukan satu sistem yang sesuai gaya kita sendiri. Itu kalau cara gue dulu. Jadi gue ambil di berbagai sumber dan gue praktekin langsung ke real market.
Ada yang gak nyaman gue buang, yang nyaman gue ambil. Itu kalau dari gue. Oke, nah ini mungkin teman-teman bakal relate juga kenapa, karena beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir juga kan banyak banget misalkan online course, misalkan trader A, B, C yang bilang ya gue jago, terus yang B klaim jago juga, dan mungkin teman-teman bingung kan yang mana segala macam yang perlu diikutin gitu. Jadi mungkin cara paling bijak yang memang mau trial dan error, cari yang paling nyaman dan paling cocok style tradingnya gitu ya. Iya benar, karena kan trading adalah seni. Trading is an art, artinya di trading itu 1+1 nggak mentok 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Dan setiap orang itu punya caranya untuk cuan masing-masing. Intinya banyak jalan menuju Roma dah. Tinggal kita mau pilih yang mana, tinggal kita mau pakai cara yang mana. Dan di trading itu nggak ada cara yang paling benar, nggak ada juga cara yang paling bagus. Semuanya bagus sesuai kenyamanan kita sendiri. Oke, misal lu trading pakai cara A, lu profitable, gue trading bilang A ini kurang bagus buat gue. Artinya bukan berarti lu salah, tapi memang karena strategi lu itu nggak cocok di gue. Karena trading adalah seni dari diri kita sendiri. Itu adalah refleksi gimana cara kita berpikir, gimana cara kita bereaksi setiap harinya di kehidupan sehari-hari. Itu tercermin di cara kita trading. Kalau kita secara sehari-hari kita nggak sabaran, itu akan tercermin di cara kita trading. Pengennya trading buru-buru, pengen buru-buru cuan, nggak bisa hold lama-lama. Nah itu mencerminkan semua ke cara kita trading. Oke, nah kalau lo sendiri nih tradingnya gimana? Soalnya kan di trading itu kan kita mungkin tahu ya, ada yang namanya swing trade, ada yang scalping, ada misalkan ternyata dia nggak trading, ternyata dia investasi. Nah kalau lo sendiri tuh boleh dijelasin nggak tipenya yang mana dan yang paling cocok di lo yang mana gitu? Jadi beberapa sumber juga udah gue ambil dan gue udah praktekin beberapa strategi seperti intraday, terus swing, terus juga ada positioning trader, ada juga scalping, itu semua gue cobain. Dan yang menurut gue cocok buat gue adalah yang swing trader, intraday ke swing trader. Artinya di mana ya gue nggak perlu mantauin chart setiap jam, setiap menit. Di situ gue dapat ketenangan. Ketika gue coba untuk scalping di 1 menit, 5 menit itu gue nggak nyaman. Gue selalu deg-degan. Gue itu ibarat kayak senam jantung. Artinya gue tahu ketika gue trading tapi gue cemas, ini gak cocok buat gue. Tapi ketika gue trading, gue damai, gue tenang, ini sistem cocok buat gue. Jadi yang pertama yang gue cari bukan cuannya, tapi damainya gue dulu nih di mana. Gue main di swing, wah gue kok tenang ya, kok gue gak deg-degan ya, kok gue damai ya. Artinya gue serak ke sini. Artinya sekarang itu gue pakai sampai saat ini. Dimana gue gak perlu harus di depan cat setiap saat, tapi gue tetap bisa merasakan cuan. Gue bisa melakukan aktivitas gue, gym, main bola, family time, dan gue bisa tetap ngerasain cuan. Karena gue pakai swing. Dan belum tentu juga cara gue cocok di lu gitu. Karena setiap orang punya waktu yang berbeda, punya tipe strategi yang berbeda juga. Mungkin lu orangnya gak sabaran, kalau gue bisa sabar. Nah kalau lu bisa, maksudnya lu gak sabaran, lu gak cocok juga main di swing. Karena swing butuh sabar. Sabar nunggu momen, sabar nunggu sampai target profit. Bisa gak sabarnya? Nah ini gak cocok buat orang yang gak sabaran. Kalau orang yang gak sabaran, bagusnya main di time frame kecil, scalping. Nah itu. Oke, berarti emang bisa gue simpulin lo orangnya fokusnya di intraday dan swing trade ya, gitu lebih ke situ. Oke, nah kalau di trading itu selain mungkin kan tadi udah dijelasin lah, ilmu segala macam gitu. Kira-kira ada faktor lain gak sih, misalnya kayak mindset atau psikologi, itu perspektif lo terkait hal itu gimana tuh? Apakah ketika kita trading kita harus psikologinya tenang, atau misalnya kita lagi nggak ada masalah, atau kalau pribadi itu perspektif terkait psikologi trading gimana? Ya, ini berdasarkan based on experience gue sendiri ya. Menurut gue faktor penting hampir 80% itu psikologi sih. Kenapa tuh? 80% lagi? 80% psikologi. Dan let's say lu jago analisa A, B, C. Tapi kalau lu caranya analisa masih serakah, masih takutan, artinya psikologi lu masih belum bener. Secara mindset, cara intinya adalah di dalam diri lu masih ada yang gak bener nih. Karena lu berharap cuan cepet. Artinya psikologi lu udah fokusnya pengen cuan cepet. Nah menurut gue psikologi sangat berpengaruh. Contoh ketika lu trading lagi ada masalah, sumber pikiran lu adalah pasti ke masalah. Dan lu coba untuk trading, lu gak lihat chart yang bersih, lihat chart yang bagus pun akan jadi berantakan. Karena pikiran lagi kacau. That's why bagusnya ketika lu trading, pikiran cukup tenang. Contoh, sehari-hari gue ketika gue mau trading, itu gue pastiin dulu apakah gue lapar, apakah gue ngantuk, apakah gue lagi tenang nih. Kalau memang gue merasa gue lagi tenang, lagi adem, baru gue mulai analisa. Tapi ketika gue duduk diam di depan monitor untuk analisa, gue merasakan ketidaktenangan, gue kepikiran hal yang lain. Waduh, gue belum nge-gym. Waduh, gue belum melakukan ini, belum melakukan itu. Gue stop untuk trading. Kenapa? Karena trading gue nanti akan buru-buru. Oke, benar. Itu yang gue lakuin. Berarti lo ada checklist tertentu dulu ya? Udah ada SOP-nya. Sama seperti perusahaan, kalau bisnis kan ada SOP-nya. Gak mungkin kita duduk, wah lihat monitor, trading langsung ambil. Gak mungkin gitu loh. Bisa aja, tapi ujungnya, hasilnya gak akan bagus. Gak akan bagus. Itu emang udah pernah lo coba gitu hasilnya? Dan gue sering coba dulu begitu. Sering coba ya? Iya. Ketika gue lagi gak tenang, lagi ada masalah, let's say kan masalah sama cewek gue gitu kan. Terus gue tiba-tiba depan trading nih. Pikiran gue kayak kemana-mana tahu.
Tapi gue coba untuk paksa trading, akhirnya apa? Loss. Oke. Bukan analisa gue yang salah, tapi mental gue yang belum siap untuk menghadapi market saat itu. Oke, berarti Gitu. emang 80% dari sisi psikologis, 20% dari sisi ilmunya gitu kalau dari lu benar. pribadi ya. Ya, kalau dari gue sendiri. Oke, nah mungkin kalau gue nanya lagi nih, mungkin pertanyaan dari teman-teman lainnya juga. Ini ada pertanyaan lagi. Boleh bro. Pertanyaannya adalah, lu selama jadi trader itu pernah liquid atau pernah margin call gak sih? Atau kena surat cinta gitu pernah gak? Dan kira-kira tuh alasannya kenapa ya orang-orang tuh bisa kena margin call, bisa kena liquid, terus solusinya dari lu tuh biar gak kena gitu gimana ya? Kalau jawaban tadi pertama, pernah gak gue margin call? Sudah pasti, namanya trader itu pernah banget. Kalau dia bilang gak pernah, itu bullshit. Ya kan, dan gue hampir dulu tuh ya, awal-awal gue trading futures itu hampir sampai 10 kali bahkan gue margin call. Itu karena apa? Pengalaman gue sendiri, karena memang gue pengen mengharapkan cuan cepat. Ketika gue mengharapkan cuan cepat, gue akan tinggiin resikonya. Benar. Tanpa menghitung kira-kira kalau gue loss ini akan loss berapa. Fokus gue adalah ke cuannya. Jadi ketika market bergerak berlawanan, modal gue langsung habis seketika. Bukan masalah itu seperti leverage atau apa, enggak ada. Tapi lebih ke size position ketika lo entry. Dan banyak orang menurut gue, ya mereka gak pakai stop loss juga bisa berpengaruh. Dimana stop loss itu adalah melindungi modal supaya kalau turun dan rugi lu gak sampai habis. Istilahnya ruginya terbatas. Dulu gue juga gak pakai stop loss karena gue berharap, wah kira-kira bisa naik nih. Nanti kalau stop loss gue loss, tiba-tiba dia naik. Gue rugi ya udah gue nggak pakai stop loss. Dulu gue jalanin seperti itu. Akhirnya keseringan begitu, habitnya jelek, ya modal gue tetap habis. Gitu. Sampai satu titik gue sadar ternyata cara ini salah, ya udah gue perbaikin pelan-pelan. Gitu bro. Oke, jadi emang perlu ada disiplin juga ya dari situ. Disiplin itu berpengaruh banget bro. Oh, nah untuk ngelatih disiplin tuh gimana tuh? Gue ngeliat kan kayak misalkan nih, gue jarang liat nih ternyata ada trader yang badannya jadi kayak lo gini kan. Misalnya nge-gym juga, apalagi kemarin nge-gym katanya bikin goblok ya. Nah, itu pendapat lo? Waduh gak tahu bro, gue gak tahu itu. Oke, mungkin menurut lo apakah itu bisa jadi faktor buat ngelatih disiplin juga yang nge-gym itu ya menurut lo? Ya menurut gue itu cukup berpengaruh. Kenapa? Balik lagi gue bilang di awal kan, trading itu adalah cerminan diri kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kalau kita sehari-hari berantakan, trading pun pasti akan berantakan. Mungkin gue juga secara tidak sadar sudah masuk ke alam bawah sadar. Ketika gue nge-gym itu kan bentuk disiplinnya gue. Konsistennya gue kan kebentuk di situ meskipun gue gak sadar. Ketika gue malas, gue tetap harus nge-gym. Ketika gue lagi capek, gue tetap harus berangkat ke gym. Nah, secara gak langsung ini tercermin ke cara gue trading. Jadi semua tuh saling berkaitan. Bangun habitnya adalah kita sadarin bahwa kita adalah manusia. Kita gak akan bisa namanya konsisten. Yang kita bisa lakukan adalah ketika kita keluar jalur, kita balik lagi ke jalur kita. Itu yang gue lakuin setiap hari. Ketika gue, trading gue cara entry-nya masih berantakan nih. Besok-besok ya udah cara entry gue jangan kayak gini lagi. Gue cara pakai entry A, ya udah tentuin harus pakai A terus. Kalau market nggak ngasih cara gue entry A, ya gue jangan paksain. Oke. Latih di situ pelan-pelan. Dulu gue sama, cara gue entry misalkan pakai cara A nih, tapi market ngasihnya pakai cara B, itu gue tetap eksekusi. Akhirnya gue keluar dari jalur. Oh, oke. Gitu. Jadi tetap strict to the plan. Ketika lu udah nentuin, oke, cara entry gue adalah A. Kalau market nggak ngasih A, gue jangan ngapa-ngapain. Kalau market ngasih entry A, baru gue eksekusi. Itu cara membentuk disiplin pelan-pelan. Jadi learning by doing juga, sering berjalannya waktu itu akan terbentuk sendiri mentalnya. Oke, berarti bisa gue simpulin juga sebenarnya lu bahkan banyak opportunity yang gak lu ambil karena gak sesuai sistem lu itu berarti. Iya benar, setuju banget. Banyak kok gue liat di Instagram, pada cuan. Tapi karena gue tahu setiap orang punya caranya untuk cuan. Dan gue pun gak harus ngikutin dia untuk cuan. Oke. Gitu. Karena memang fokusnya di market ya kita bikin cuan ya, kita bikin profit ya. Iya, itu. Bukan gaya-gayaan atau buat keren-kerenan juga. Ya, itu. Benar. Nah, kalau lo pribadi nih, kalau dari trading ini lo udah dapat apa aja sih dari trading? Let's say misalkan udah nggak ke kantor lagi, misalnya udah kerjanya kan lu sekarang udah full time trader berarti ya? Udah full time trader. Udah full time trader berarti misalkan dapat kebebasan waktu atau misalkan dapat income-nya juga nggak kalah juga dari orang-orang kerja kantoran dan segala macam gitu. Kalau lo gimana nih? Ya kalau gue banyak banget ngubah cara gue. Jujurnya yang pertama itu efek adalah bukan masalah duit, tapi dalam self improvement gue. Ketika gue mulai trading itu bener-bener dilatih kesabaran. Dulu awalnya gue orang yang gak sabaran. Ketika gue masuk trading, gue berlatih diajarin untuk sabar. Dan ketika gue sabar, market bayar gue. Dan gue alamin setelah gue sabar semua dapat. Ya contoh ya gue udah gak kerja kantoran, udah bisa
life dari trading hasilnya ya kan ya puji Tuhan juga gitu kan. Dan gue juga bisa ya dikit-dikit bagi orang tua juga dan juga ya partner gue juga. Ya intinya udah banyak banget hal positif yang gue dapat dari trading ini. Intinya adalah bukan money-nya tapi diri guanya. Banyak improvement di diri gue ketika gue masuk trading. Kesabaran, nahan emosi, nahan ketakutan, nahan keserakahan. Ini semua masuk ke dalam self control. Ketika gue mulai masuk trading, self control gue merasa lebih naik. Yang dulu gue gak bisa kontrol diri, ketika gue masuk trading itu gue bisa lebih untuk kontrol diri. Dan itu juga tercermin ke kehidupan gue juga. Dan itu sih yang penting pengen gue ambil, bukan masalah money-nya tapi self improvementnya gue. Gitu. Karena kalau kita hidup pun ya, lesnya gak usah trading deh. Di tempat lain kalau kita gak punya self control yang bagus, gak ada awareness yang bagus, ya kita akan berantakan juga. Gitu. Jadi yang gue ambil poin penting adalah self improvementnya gue bener-bener improve ketika gue masuk trading. Dan duit itu akan mengikuti. Itu sesuai dengan kapasitas kita. Itu sih kalau dari gue. Berarti trading itu banyak merubah dari sisi self improvement lo pribadi ya? Wah banyak banget kalau buat gue ya. Maksudnya kan tadi mungkin mungkin mindset orang-orang di luar tuh Ya. pengennya kan pengen cepet kaya, pengen Ya. dapat duit, pengen cepet dapat 100 juta 100 juta pertama, Ya. 1 miliar pertama. Ya. Nah, ini mana fokus dulu di self improvement, Ya. nanti baru ketika diri kita juga udah naik level dan uang tersebut pun akan juga ikut ke kita gitu. Ya, setuju gue benar. Menurut gue Oke. seperti itu. Oke, paham. Gue ini menarik, ini mindset yang menarik yang mungkin teman-teman juga nggak temuin di trader-trader lain ya mungkin ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih, mungkin Ya, gue bacain boleh. aja. Kira-kira nih kalau Ya. buat pemula itu cara paling realistis dapat cuan 2 digit dari trading kripto itu gimana, dan misal modalnya berapa, dan harus sistem tradingnya gimana, Ya. dan apakah itu bisa atau enggak gitu kalau Ya. dari lo sendiri? Kalau untuk cuan 2 digit pertama dulu yang gue lakuin ya itu pasti gue mulai dengan modal kecil dulu pertama. Karena ketika gue ikut online course, gue melihat cara orang itu trading. Oh. Ketika itu works, gue akan ikutin. Oke. Nah dengan pastinya dengan resiko terukur. Ketika lu resiko terukur dan lu konsisten dengan seperti itu akan tercapai 2 digit pertama lu. Karena apa? Kita gak ambil untuk cara cepat, tapi kita ambil cara paling bagusnya untuk dapetin cuan 2 digit. Cepat sama bagus beda loh. Oh iya, benar sih. Jelas beda banget. Ketika kita fokus pengen cepet, bisa cepet dapet, cepet juga habis. Oh benar. Tapi kalau kita cara ambil yang paling bagus, yang fair, oke, kita emang gak cepet dapetin 2 digit, tapi kita menuju ke sana dan kita itu ada prosesnya. Ketika kita dapat prosesnya, di situ kita akan sadar, wah dapat 2 digit, kita akan lebih sadar untuk mempertahankan 2 digit tersebut. Karena pengalaman gue dulu ketika gue cepet dapat 2 digit, itu cepet juga habisnya. Karena gue basic ilmunya itu belum gue apil, belum gue dapetin sepenuhnya. Itu kalau dari gue. Jadi memang kalau gue bisa simpulin sih, lo itu adalah tipe orang yang emang disiplin dengan sistem trading lo sendiri, dan lo juga nggak FOMO-an gitu. Nah mungkin untuk ngatasin hal itu gimana coba? Mungkin kan untuk ngatasin FOMO-an gitu tuh, kan lo bisa lihat mungkin fenomena-fenomena di internet ya. Misalnya ada orang nih, misalkan koin A bakal naik, terus pengen koin B, terus pindah-pindah, misalkan main meme koin, atau misalkan influencer A ngomong ini diikutin. Nah itu kan termasuk FOMO kan. Gue lihat lo kan orangnya bukan FOMO-an dari cara lo bales pertanyaan-pertanyaan gue. Itu kira-kira buat ngatasinnya gimana tuh? Kalau untuk cara ngatasin FOMO, yang pertama self awareness dulu sih. Lu mesti tahu nih, ketika lu denger orang itu, wah ini koin akan naik. Nah lu mesti tahu, ketika lu mau entry, lu ngikutin dia karena pengen cuan atau apa nih? Ketika lu pengen fokus, wah gue bisa cuan. Artinya lu ada FOMO tuh di situ. Ketika lu merasakan itu, lu sadar, lu berhenti dulu. Oke, gue pengen cuan cepet, artinya ini bukan cara yang bagus. Lu sadar diri, itu akan FOMO lu akan turun pelan-pelan. Terus yang kedua, lu harus punya namanya prinsip. Dimana prinsip itu yang bikin lu tetap stay di posisi lu, nggak mengikuti orang. Orang mau bilang A, mau bilang C, mau bilang B, lu nggak peduli. Karena lu punya cara lu sendiri untuk dapetin cuan. Dan lu bicara tadi bilang meme coin dan kayak ada di device segala macem. Nah, menurut gua ini yang banyak orang salah. Ketika dia fokusnya adalah ke A, ke B, ke C, ini cuan. Dan gue bilang gak ada orang yang bisa menguasai semuanya. Apalagi kripto, cara cuannya banyak. Airdrop, meme coin, Degen, futures, spot, itu banyak banget. Yang lu harus lakukan adalah lu temukan kekuatan lu di satu tipe market. Mau itu meme, mau itu spot, mau itu futures. Dan ketika lu dapet fokus bisa kekuatan lu, di situ lu gak akan FOMO. Lu punya prinsip, oke gue bisa cuan di futures, fokus di situ. Jangan ikut-ikutan orang. Karena cara orang cuan itu kan balik lagi. Belum tentu lu cocok di situ. Contoh lu meme deh. Itu kan high risk high return. Bener, dan gak semua orang cocok. Ya kayak Trump atau misalkan meme-meme yang lain, WLFI kemarin. Nah,
Itu artinya apa? Kalau lu ngikutin orang itu, lu gak punya prinsip, lu gak punya pendirian. Lu berusaha untuk mengikuti orang tersebut. Artinya lu gak punya prinsip, ketika lu gak punya prinsip, lu akan goyah. Tapi ketika lu punya prinsip, orang mau bilang A, mau bilang C, mau bilang B, lu gak akan goyah. Intinya adalah lu fokus di kekuatan lu. Lu jago di spot, fokusin di spot. Orang mau bilang di meme legend, di sini legend, di sini bisa cuan, lu jangan ikutin. Karena lu tahu itu kelemahan lu. Kalau lu fokus ke kelemahan lu terus, lu gak akan bisa growing. Tapi kalau lu satu fokus ke kelebihan lu dan lu improve di situ, gue percaya di situ akan jadi kekuatan lu. Dan itu pun yang gue lakuin. Banyak orang bilang main di meme, main di sini di situ, gue nggak pernah ikutin karena gue tahu itu bukan kekuatan gue. Jadi percuma gue improve terus, gak akan jadi karena gue tahu itu lemahnya gue. Seenggaknya gue belajar, gue tahu. Bukan berarti gue harus terjun di situ. Karena gue tahu gue sering di features, artinya gue fokusin di features. Sampai saat ini gue seperti itu. Itu sih kalau dari gue. Yang pertama self awareness, yang kedua lu harus punya prinsip nih. Lu cari tahu jati diri lu seperti apa. Ya lu gak apa-apa ketika lu awal mulai lu coba-coba. Ada orang regen, lu meme cobain, cocok gak, bagus gak buat lu. Kalau misalnya sekiranya gak bagus ya udah buang. Terus lu main di features, kira-kira cocok gak buat lu. Kalau emang lu cocok, ya bagusin. Terus lu coba lagi di spot. Wah kayaknya gue cocok di spot nih. Lebih enak, lebih aman. Ya udah fokusin di spot. Nah itu cara lu. Karena cara orang tuh untuk cuan beda-beda dan banyak caranya. Dan lu gak harus ngikutin cara dari semua orang. Itu. Oke, berarti bisa gue simpulin kan berarti lo fokusnya di futures ya. Ya, nah, futures. Berarti buat teman-teman yang tertarik emang pengen belajar futures dari Bro Brian juga bisa berada di Crypto Technical ya bro ya. Bisa ada di Crypto Technical. Biasanya kita ada webinar bro ya. Ada webinar biasanya di hari Rebo itu rutin setiap minggunya. Dan webinar terdekat tuh bisa teman-teman lihat aja, linknya ada di bawah. Nanti teman-teman bisa daftar juga. Dan webinar kita juga isi materinya juga daging-daging gak sih? Wah daging boleh lihat lagi tadi testimoni yang orang-orang semua bilang daging segala macam. Karena memang di situ pure ya. Kebetulan juga gue yang membawakan materinya gitu kan. Dan gue memang sharing apa yang itu relate ke gue dulu. Experience gue itu gue sharing semua di situ. Jadi poin-poin penting untuk kita pemula, memulai trading gimana sih yang benar? Apa aja sih poin-poinnya? Karena kita tahu kalau kita asal ngikutin online course, terus juga nonton di YouTube itu akan berantakan. Kita nggak tahu step by stepnya. That's why itu diadain webinar itu untuk frameworknya. Sebagai kita pemula, gimana sih cara mulai? Itu udah disediain dari awal A sampai Z, step by stepnya. Biar lu nggak bingung lagi ketika lu analisa, lu harus mulai dari mana. Jadi lu punya satu jalan, satu peta nih udah tahu. Itu jadi biar lu gak berantakan. Banyak orang kan nonton YouTube, wah gue ikutin cara A. Begitu dia chart langsung ke A. Besok lagi, wah si B bagus nih, gue coba lagi. Artinya lu gak punya satu framework yang jelas. Ketika lu lihat market, lu gak mau makan, maksudnya mau ngapain lu udah gak tahu. Nah itu tujuan dari webinar gitu. Affordable juga ya kan, Ya. cuman kayak 79.000 buat teman-teman yang penasaran dengan webinarnya bisa langsung daftar aja. Linknya bisa teman-teman lihat ada di caption atau di bawah. Jadi langsung teman-teman klik aja dan di webinar itu juga gak cuman lu juga ya, ada juga Bro Farhan juga yang akan mengisi materinya. Dan juga kita di webinar akan membahas banyak banget sistem trading yang sudah terbukti profitable yang lu lakukan ya bro ya. Ya setuju, benar bro. Oke, nah ini mungkin untuk menutup podcast kali ini gue mau nanya nih ke lu nih. Oke, ini pertanyaan dari siapa nih? Pertanyaan dari orang apa dari lu sendiri nih? Oke, mungkin dari gue sendiri ya. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir nih, biar kita seru-seruan aja. Kata-kata hari ini dong Prof, gimana? Gimana nih? Hari ini terkait apa nih? Terkait dengan mungkin buat teman-teman nih yang masih pemula terus pengen dapat cuan double digit dari trading kripto gitu. Itu boleh dong kata-kata hari ininya. Yang pertama, jangan pernah berhenti belajar. Nikmatin prosesnya. Karena itu dulu gue lakuin juga. Ketika lu nikmatin proses, lu fokus, improve terus, di situ hasil akan mengikuti. Itu kalau dari gue. Jadi pertama adalah belajar, fokus, improve. Itu yang gue lakuin. Nanti lu akan ketemu, wah ternyata ini loh titik balik gue. Udah itu. Oke, berarti belajar, fokus dan improve. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik buat belajar juga trading, itu bisa banget juga belajar di Crypto Technical. Crypto Technical itu juga kita kasih berbagai riset, data, fakta dan angka terkait trading. Jadi teman-teman di sana juga bisa punya referensi untuk trading teman-teman gitu. Dan juga kita juga kasih modul-modul video materi edukasi yang mana modul-modul tersebut itu juga termasuk modul-modul yang sudah teruji sistemnya ya. Setuju, benar. Karena yang mengisi modul tersebut juga langsung dari Bro Brian juga dan juga Bro Farhan. Dan thank you banget juga buat Bro Brian udah
hadir di podcast Siap bro. kedua kita. Ya nih. Semoga ilmu yang lo berikan juga bisa diterapin buat teman-teman viewer hopefully semuanya. sih, Dan juga buat teman-teman nih yang ada pertanyaan, langsung aja bisa teman-teman tanya di komen di video ini. Dan kalau teman-teman juga suka dengan konten ini, teman-teman bisa like, subscribe, dan juga follow semua sosial media @cryptotechnical_id dan juga sosial media lo apa bro? Alex Brian. Oke, sosial media Alex Brian, dan di situ kita bakal sharing insight-insight tentang trading. Jadi misalkan nih teman-teman pengen belajar trading, teman-teman pengen emang fokusnya di futures, itu teman-teman bisa follow Crypto Technical dan Alex Brian, oke? Oke bro. Oke, semuanya terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga bro. Ya bro, thank you juga nih dari invite nih. Iya. Wah, luar biasa sih. Bukan di invite, ini emang podcast kita sendiri sejujurnya ya. Mantap, luar biasa sih. Oke, thank you semuanya. Ya. See you di podcast selanjutnya. Ya.